Kabar mengejutkan datang dari Chris Hatta yang terlibat dalam sebuah perkelahian di klub Sabtu malam kemarin. Yes. Betul, jadi kronologisnya seperti ini pemirsa. Jadi Chris Hatta itu sebenarnya hanya membantu temennya yang lagi berantem. Jadi yang berantem bukan dia? Bukan Chris Hatta. Bukan dia, temennya. Antoni dong. Antoni. Jadi dia pada saat mau mukul, yang kepukul Antoni nggak sengaja. Padahal targetnya bukan si Antoni. Berhubung itu malam dan agak-agak sedikit ya mungkin ya lah kapal goyang kapten. Jedos gitu kena. Antoni tidak terima, lalu dia laporkan lah begitu ceritanya. Dia nggak Pak. terima gara-gara gini, si Antoni kan ngerasa dikenal sama Chris Hatta, ya karena hey bro gitu Bro, kan, ya terus kan what's Chris up? Hatta diam aja nih gitu. Oh gitu. Gak terima, besokannya gitu. langsung ngelapor polisi. Tapi gitu. asal muasal sumbu utamanya adalah ketika Chris Hatta mau jalan kesenggol sama pacarnya temennya itu gitu kesenggol. Sorry pertanyaan gue satu. Betul. Hilda mana Hilda? Oh nggak ada Nggak ya, ada, aduh. udah aduh, pulang. aduh. Ada. Kita lihat aja deh, kita lihat tayangannya aja. Itu pula kasusnya belum keluar. Kasusnya belum di kasus yang baru. Sabar. Kalau kayak begini kelakuannya masih ngilang kayak begini, nggak ada tanggung jawabnya bakal gue masukin. Enggak, dan gue juga nggak nyari tahu. Yang pasti itu udah kerjaan polisi, gampang lah nge-track orang-orang begitu. Rasanya baru kali ini Chris Hatta menghindar dari polisi. Padahal ia biasanya jadi sosok paling rajin muncul di televisi saat ia jadi orang paling dicari. Nyatanya Chris Hatta seolah tak punya nyali karena kali ini ia yang dilaporkan ke polisi oleh seorang pria bernama Antoni. Sabtu dini hari lalu, Antoni kena bogem mentah Chris Hatta saat keduanya sedang berada di sebuah klub malam di kawasan Jakarta Selatan. Awalnya ia hanya berniat melerai Chris Hatta dan temannya yang tengah bersih tegang. Antoni justru yang jadi korban. 3 hari berlalu, Chris Hatta tiba-tiba dikabarkan sudah menghilang dari peredaran. Tak ingin masuk dalam pusaran drama hilangnya Chris Hatta, Antoni merasa bahwa kawan yang kini jadi lawannya itu tak cukup berani berurusan kembali dengan polisi. Kabarnya siang ini pria yang mengaku pernah berada di manajemen yang sama dengan Chris Hatta itu akan kembali menyambangi Polda Metro Jaya agar kasus pemukulan yang melibatkan Chris Hatta itu segera ditindaklanjuti. Laporannya masuk ke Polda bagian Krimum. Sudah, ini jam 1 siang ini mau dari sini mau ke Polda sih habis ini. Pasti tahu lah, karena di lobi juga teman-teman gue juga pada teriak-teriak suruh ke Polda aja, ke Polda, jadi dia pasti tahu. Makanya dia ngilang udah 3 hari ini. Sepertinya publik sudah tertipu dengan paras tampan Chris Hatta hingga terlanjur menaruh simpati pada nasib asmaranya yang jauh dari bahagia. Entah karena merasa sakit hati dengan rival Billy Syahputra itu, Antoni membocorkan tabiat asli Chris Hatta si pembuat onar. Antoni menyebut bahwa Chris Hatta memiliki attitude yang minus. Iya, katanya begitu, banyak yang bilang gitu. Bahkan kemarin yang teman-teman yang pada diam juga, dia kalau mabok emang rusuh tuh, show off ini itu. Ya gue nggak tahu juga karena selama ini gue nggak pernah nyampur sama dia kan, maksudnya nggak pernah jalan bareng, baru kali inilah, baru 2-3 kali inilah terakhir ini ketemu gitu. Ya yang pasti ditindaklanjuti dan biar kali ini kena getahnya lah, karena kelakuan dia kalau dilihat setelah gue kena masalah ini ya sama dia, ternyata banyak banget yang nge-DM, yang telepon, yang WhatsApp gue, ternyata emang kelakuan dia minus banget. Attitude dia nggak bagus. Bahkan 2 bulan lalu kejadian yang sama sama teman-teman gue berantem di klub malam juga di Bali. Itu belum 2 bulan kejadian. Itu ada dia juga. Sama kelakuannya show off depan cewek. Sama. Ya maksudnya cari muka, nih lo gue jagoan, Tapi pasti cari-cari zaman 2014 hilang ya kan. Nggak ada. Mengaku tak terlalu dekat dengan Chris Hatta, Antoni justru mengungkapkan semua kelakuan buruk mantan teman satu manajemennya itu, termasuk kebiasaannya yang suka cari perhatian hingga pamer harta kekayaan. Bahkan ia menyebut ada satu sifat Chris Hatta yang justru menarik dan membuat Hilda Fitria kan tertarik. Kalau di mata orang banyak sih, aduh banyak banget deh. Salah satunya apa ya? Ya yang pasti tukang show off. Tukang pamer, orangnya sotoy, terus tengil lah yang pasti. Makanya banyak yang gak suka juga.
selama itu nggak nyenggol gue sih nggak masalah, tapi terakhir kemarin dia nyenggol gue, jadi ya gue ikutin maunya apa. Berasa menang atas kasusnya, Anthony mengaku tak takut berurusan dengan Chris Hatta. Kabar menghilangnya Chris Hatta pun tak lantas membuat Anthony menyerah pada kasusnya. Ia pun ogah repot mencari-cari keberadaan Chris Hatta dan memilih menyerahkannya pada pihak kepolisian yang sudah menerima laporannya. Yang pasti kalau dia ngikutin prosedur yang berlaku, ya kita bicarain di Polda. Tapi kalau emang dia masih hilang-hilangan kayak begini ya, gue bisa masukin aja. Karena posisinya di sini gue menang. Ke-1, kedua nggak ada alasan dia buat mukul gue. Ketiga, gue sama sekali nggak ada ngebales. Enggak. Dan gue juga nggak nyari tahu. Yang pasti itu udah kerjaan polisi, gampang lah nge-track orang-orang begitu. Tak ada lagi kata maaf untuk Chris Hatta yang nyatanya tak juga tunjukkan itikat baik. Lelah menunggu permintaan maaf dari Chris Hatta, Anthony menantang rivalnya itu bertemu di Polda. Udah telat buat itu. Udah di hari H gue tawarin, bahkan udah 3 hari lewat ini juga ngilang, nggak ada kabar gitu. Jadi kalau untuk dia minta maaf ya kayaknya udah telat ya. Jadi ketemu di Polda aja. Buat Chris Hatta, buat hidup bersosialisasi, rubah attitude lo. Lo udah banyak masalah, banyak yang gak suka sama lo, dan lo belajar tanggung jawab. Jangan kabur-kaburan bro. Ini kedua kalinya lo urusan sama gue. Itu keluar apanya gitu?